Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuying Sarmita dari kelas PTE 01 2019 dengan NIM 1924040018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang traveling with and insulation coordinating. Yang pertama itu sejarah perkembangan isolasi. Sebelum Perang Dunia ke-1, koordinasi isolasi mendapat perhatian sedikit sekali dan sukar dapat dilaksanakan karena tidak adanya data pokok yang diperlukan. Sedikit sekali diketahui mengenai karakteristik petir dan saluran transmisi dan pengaruhnya pada peralatan tenaga. Akibatnya ialah bahwa cara mengisolasi adalah cara mencoba-coba atau rule of thumb belaka, sehingga ada bagian-bagian yang isolasinya kurang, sedangkan ada bagian-bagian yang isolasinya berkelebihan. Di Amerika Serikat, tendensinya pada waktu itu adalah menekan isolasi pada jala-jala transmisi dan mengurangi isolasi peralatan di gardu. Hal ini tentu mengakibatkan banyaknya lompatan api terjadi pada peralatan tersebut. Karakteristik koordinasi isolasi. Adapun penjelasan mengenai karakteristik koordinasi isolasi adalah sebagai berikut. 1. Dalam hal kemampuan isolasi untuk menghadapi surya hubung dan surya petir, maka yang berperan adalah kemampuan isolasi terhadap kenaikan tegangan yang dikenakan padanya. 2. Dalam pengoperasian normal isolasi peralatan sistem tenaga ditentukan sesuai dengan tegangan kerja atau kelas tegangan di mana peralatan itu beroperasi. 3. Pengaman petir dan surya hubung memerlukan penetapan dari level tegangan yang disebut level tegangan sun, yaitu perangkat pengaman seperti arrestor. 4. Batas ketahanan impuls petir yang disebut sebagai basic impulse level adalah ketentuan untuk setiap sistem tegangan nominal dari berbagai peralatan. 5. Semua peralatan dan komponen-komponennya harus mempunyai build di atas level sistem proteksi sesuai margin. Nilai batas ini biasanya ditentukan berdasarkan isolasi udara dengan metode statistik. 6. Untuk peralatan yang bukan isolasi seperti trafo isolasi, batas margin ditetapkan berdasarkan metode konvensional. Bagian ketiga yaitu prinsip dan pengertian dasar isolasi. Rasionalisasi daripada daya isolasi suatu sistem dan implementasi daripada koordinasi isolasi menyangkut prinsip-prinsip tertentu yang di dalam prakteknya berupa aturan-aturan sebagai berikut. 1. Arrestor petir atau lightning arrestor dipakai sebagai alat pelindung pokok. 2. Tegangan sistem mempunyai 3 harga, yaitu tegangan normal, tegangan nominal, tegangan dasar, dan tegangan maksimum. 3. Ada 2 macam sistem, yang netralnya diisolasikan atau isolated neutral system dan yang dibumikan secara efektif atau effectively grounded system. 4. Tegangan dasar atau rating yang dipakai pada arrestor adalah tegangan maksimum frekuensi rendah 50 Celsius per second, di mana arrestor tersebut bekerja dengan baik. 5. Dalam penentuan isolasi trafo, dipakai isolasi yang dikurangi reduced insulation, yaitu tingkat isolasi yang lebih rendah daripada apa yang telah ditetapkan dalam standar. 6. Dua unsur utama koordinasi isolasi yang penting ialah karakteristik volt waktu dari isolasi yang harus dilindungi dan karakteristik pelindung dari arrestor. Jenis bahan isolasi. Adapun jenis bahan dari isolasi adalah sebagai berikut. 1. Udara. Udara merupakan bahan isolasi yang mudah didapatkan, mempunyai tegangan tembus yang cukup besar yaitu 30 kV per cm. Contoh yang mudah dijumpai antara lain pada GTR, GTM, dan GTT. Antara hambatan yang satu dengan yang lain dipisahkan dengan udara. Hubungan antara tegangan tembus dan jarak untuk udara tidak linier seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jenis bahan isolasi yang kedua yaitu sulfur-hera fluorida SF6 merupakan suatu gas bentuknya antara unsur sulfur dengan fluor dengan reaksi eksotermis. S tambah 3F6 SF6 tambah 262 kilokalori. Molekul SF6 seperti ditunjukkan pada gambar kedua. Jenis bahan isolasi
Perbandingan SF6 dengan berbagai gas lain seperti tercantum pada tabel 2. Berikut adalah tabel sifat beberapa gas. Jenis bahan isolasi. Sifat dari SF6 sebagai media pemadam busur api dan relevansinya pada saklar pemutus beban adalah: 1. Hanya memerlukan energi yang rendah untuk mengoperasikan mekanismenya. 2. Tekanan SF6 sebagai pemadam busur api maupun sebagai pengisolasi dapat dengan mudah dideteksi. 3. Penguraian pada waktu memadamkan busur api maupun pembentuknya kembali setelah pemadaman adalah menyeluruh atau tidak ada sisa unsur pembentuknya. 4. Relatif mudah terionisasi sehingga plasmanya pada semikonduktivitasnya tetap rendah dibandingkan pada keadaan dingin. 5. Karakteristik gas FS6 adalah elektronegatif sehingga penguraiannya menjadikan elektriknya naik secara bertahap. 6. Transient frekuensi yang tinggi akan naik selama operasi pemutus dan dengan adanya hal ini busur api akan dipadamkan pada saat nilai arusnya rendah. Karakteristik alat pelindung isolasi. Alat pelindung berfungsi melindungi peralatan tenaga listrik dengan cara membatasi surja atau surut tegangan lebih yang datang dan mengalirkannya ke tanah. Berhubung dengan fungsinya itu, ia harus dapat menahan tegangan sistem 50 Celcius per second untuk waktu yang tak terbatas dan harus dapat melakukan surja arus dengan tak merusaknya. Kecuali itu, sebuah alat pelindung yang baik mempunyai protective ratio yang tinggi, yaitu perbandingan antara tegangan surja maksimum yang diperbolehkan pada waktu pelepasan dan tegangan sistem 50 Celcius per second maksimum yang dapat ditahan sesudah pelepasan atau discharge terjadi. Gelombang surja merupakan suatu gelombang impuls tegangan yang melonjak dan merambat dari titik sumbernya berarah radial sepanjang penghantar. Karakteristik alat pelindung isolasi. Titik A merupakan besar amplitude gelombang surja yang dapat ditahan oleh isolator dan titik B untuk tanduk busur apinya. Fungsi dari tanduk busur api adalah pelindung isolator dari tegangan tembus yang disebabkan oleh gelombang surja. Bila amplitude tegangan telah mencapai titik B, maka terjadi pelepasan muatan listrik atau discharge dari tanduk yang terhubung ke penghantar ke tanduk yang terhubung ke bumi atau grounding yang menimbulkan loncatan api. Karakteristik isolasi. Dengan bertambahnya waktu, maka kemampuan menahan tegangan dari isolasi semakin menurun. Agar tidak terjadi kerusakan atau tegangan tembus pada isolasi, maka tegangan lebih dijaga lebih kecil dari tegangan tembus atau breakdown isolasi. Bila Vs atau T adalah amplitude tegangan gelombang surja dan Vi T kemampuan menahan tegangan isolasi dengan visualisasi gambar 4. Titik D adalah amplitude gelombang surja yang telah mencapai tegangan tembus isolasi pada waktu Td (Vs kali T sama dengan Vi kali T). Penerapan arrestor. Gangguan surja petir merupakan salah satu gangguan alamiah yang akan dialami sistem tenaga listrik dan salah satu metode untuk mengatasinya yaitu dengan menggunakan peralatan proteksi arrestor. Arrestor ini bekerja dengan mengimplementasikan resistor nonlinear yang mempunyai nilai yang besar untuk peralatan listrik dari tegangan yang berlebihan dari petir. Agar pemakaian arrestor dalam koordinasi isolasi dapat memberikan hasil yang maksimal, perlu diikuti asas-asas berikut. 1. Sebagai disinggung di muka tegangan dasar 50 Celsius per second daripada arrestor dipilih sedemikian rupa sehingga nilainya tidak dilampaui pada waktu dipakai, baik dalam keadaan normal maupun hubung singkat.
2. Arrestor ini akan memberikan perlindungan bila ada selisih atau margin yang cukup antara tingkat arrestor dan peralatan. Ketiga, arrestor harus dipasang sedekat mungkin kepada peralatan utama dan tahanan tanahnya rendah. 4. Kapasitas termis arrestor harus dapat meneruskan arus besar yang berasal dari simpanan tenaga yang terdapat dalam saluran yang panjang. 5. Jatuh tegangan maksimum dari arrestor dipakai sebagai tingkat perlindungan arrestor atau bukan jatuh tegangan rata-rata. 6. Bila ada keraguan mengenai kemampuan 50 Celsius per second dari arrestor, maka sejumlah persentase ditambah pada harga yang dihitung atau ditetapkan untuk arrestor sekarang masih dipakai 10%. 7. Sebuah harga tegangan pelepasan arus petir harus ditetapkan untuk menentukan tingkat perlindungan arrestor yang harus dikoordinasikan dengan bill. Sekarang dipakai dua macam arus, yaitu 5.000 ampere dan 10.000 ampere. 8. Pengaruh dari sejumlah kawat atau multiplanes dalam melindungi kegawatan petir pada gardu perlu diperhatikan pada penerapan arrestor.